Kemudian untuk area reform yang mungkin kami contohkan beberapa, ini contohnya di manajemen perubahan ya, ini untuk di level instansi ya, ini komitmen dalam perubahan. Ini contohnya di sini kriteria yang harus dipenuhi. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret. Ya, di sini ada yang konkret ya. Ini konkret ini perlu menjadi perhatian ya di instansi ya. Ini satu agen perubahan minimal satu perubahan ya. Jadi di sini tentu dituliskan ya jumlah agen perubahan di instansi Bapak dan Ibu itu seluruhnya ada berapa. Nah ini tentu dihitung sampai ke keseluruhan yang ada, sampai ke unit kerja ya. Jadi misalnya ada berapa, katakanlah ada 20 ya, 20. Kemudian jumlah perubahan yang dibuat ya. Jadi jumlah perubahan yang dibuat oleh agen perubahan ya, ini satu agen perubahan minimal satu ya. Boleh lebih dari satu ya. Yang dimaksud perubahan yang dibuat ini adalah perubahan yang konkret yang contohnya tadi sudah kami sampaikan di depan. Jadi perubahan yang konkret ini harus bisa dijelaskan kondisi sebelumnya dan kondisi setelahnya ya, setelah dilakukan perubahan ya. Jadi contohnya misalnya agen perubahan ini mempunyai inovasi yang bisa dikaitkan dengan tadi itu ya, contohnya dengan efektivitas, dengan efisiensi, dengan kecepatan ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Misalnya kondisi sebelumnya ya, ini ada sebuah prosedur lah atau sebuah mekanisme, katakanlah prosedur pembuatan surat tugas ya, katakanlah ya. Itu dengan kondisi yang lama ya, ini mekanismenya atau prosedurnya ini masih manual, katakanlah ya. Ini biasanya itu baru terbit setelah 3 hari ya. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kemudian dengan adanya inovasi dari agen perubahan ya, dia membuat inovasi prosedur tadi berbasis online ya, jadi tidak manual lagi, sehingga pimpinan ini bisa memberikan disposisi katakanlah ya, untuk menugaskan pegawainya itu bisa dari mana saja, katakanlah ya. Jadi tidak harus di ruangannya gitu ya, ada surat kemudian ini ditugaskan ke siapa, harus di ruangannya dulu, mohon maaf itu melihat suratnya kemudian mendisposisi. Tapi ini online ya, surat-surat juga sudah berbasis menggunakan PNDE ya, sudah berbasis online sehingga disposisi itu bisa oleh pimpinan dilakukan di mana saja. Dengan prosedur seperti itu, surat tugas karena sudah berbasis online maksimal dalam waktu 1 hari ya, bahkan mungkin dalam hitungan tidak sampai 1 hari ya, itu sudah bisa terbit. Nah itu contoh ya, itu hanya contoh yang mudah aja Bapak dan Ibu ya, itu hubungannya dengan kecepatan tadi ya, yang tadinya 3 hari ya, ini sekarang 1 hari selesai ya, sehingga kalau ada bisa langsung berangkat ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kadang berangkat dulu surat tugasnya baru terbit gitu. Ini enggak, sekarang dengan adanya inovasi itu semua sudah bisa sebelum berangkat surat tugas sudah rapi semua. Itu ini contoh aja Bapak dan Ibu ya. Kemudian contoh lagi bisa misalnya terkait sistem pelayanan ya. Sistem pelayanan katakanlah kondisi sebelumnya ini manual ya. Katakanlah pelanggan di instansi Bapak dan Ibu atau di unit kerja katakanlah ya, ini harus datang ke kantor pelayanan ya, atau harus datang ke kantor. Berarti kan pelanggan membutuhkan waktu untuk datang ke kantor. Kemudian juga memerlukan ongkos kan, karena harus datang ke kantor. Nah, kemudian ada inovasi dari agen perubahan, sistem tadi dirubah ya, menjadi ada inovasi menjadi berbasis online. Bahkan bisa diakses menggunakan sistem Android ya, pakai handphone ya, oleh pelanggan ya. Sehingga tadi ya, pelanggan kan tidak perlu ke kantor katakanlah ya, berarti tidak perlu mengorbankan waktu datang ke kantor. Kemudian tidak perlu ongkos juga ya kan, karena bisa diakses katakanlah dari tempat pelanggan gitu. Nah itu contoh saja Bapak dan Ibu ya,
perubahan yang konkret itu tadi itu ya, ada perubahan ya yang lebih efektif, lebih ekonomis, lebih efisien ya, lebih cepat dari kondisi sebelumnya ya. Sehingga Bapak dan Ibu mohon nanti untuk yang reform ini juga untuk mempercepat para evaluator ini bisa selain mungkin sudah diidentifikasi di Excel-nya, kemudian juga mungkin bukti-buktinya nanti bisa dimasukkan di Google Drive ya. Jadi kalau sistem nanti kan bisa dipresentasikan gitu ya, dan evaluator ya nanti tentu pada saat verifikasi mungkin akan mengambil beberapa sampel ya. Tetapi kami harapkan juga Bapak dan Ibu bisa menyiapkan metrik gitu ya, metrik terutama untuk yang reform ini ya terkait kondisi sebelumnya dan kondisi sesudahnya gitu ya. Nah ini yang sebetulnya sudah kami mintakan dari tahun kemarin gitu ya, untuk melihat sebetulnya delta perubahannya itu di mana gitu ya, itu Bapak dan Ibu ya. Nah ini mohon nanti bisa disiapkan, karena ini kan bisa disiapkan nanti pada saat kita akan melakukan verifikasi ya. Tapi mungkin juga bisa sudah mulai diidentifikasi atau sudah bisa disampaikan kepada unit kerja mulai sekarang ya. Jadi mungkin kami akan sedikit memberikan perbedaan dengan yang pemenuhan ya. Jadi yang pemenuhan ini juga ada terkait agen perubahan Bapak dan Ibu ya. Kemarin kan ada yang menanyakan ya. Jadi kami perlihatkan untuk yang manajemen perubahan ya. Ini ada terkait agen perubahan ya di sini. Nah, ini yang kriteria terakhir yang C di manajemen perubahan ya. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agen of change ataupun role model ya. Jadi di sini ini masih terbatas berbagai upaya kan. Jadi di sini agen perubahan itu sudah ada, secara formal itu sudah ada, bahkan sampai unit kerja itu sudah ada. Agen perubahan ini juga sudah melakukan berbagai upaya, katakanlah sudah membuat rencana aksi perubahan, sudah melakukan ya upaya-upaya perubahannya tadi ya. Tetapi hasil perubahannya ya, yang konkret tadi ya, yang bisa diperlihatkan kondisi sebelum dan setelahnya itu yang dinilai di reform tadi ya. Jadi kalau yang di sini itu masih output gitu ya. Jadi saya tuh sudah melakukan perubahan gitu ya. Jadi ada bukti sudah melakukan upaya perubahan. Tetapi hasil konkretnya ya. Jadi hasil konkret perubahannya itu yang dinilai yang di reform tadi itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang sekali lagi di pemenuhan yang 20% ini adalah tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu ya. Tetapi yang di reform itu adalah hasilnya ya. Apakah hasilnya itu memang tadi membuat kondisi setelahnya itu lebih efektif, lebih ekonomis ya, lebih efisien ya, lebih cepat gitu ya. Itu kami mencontohkan supaya Bapak dan Ibu nanti pada saat mengidentifikasi itu lebih mudah ya. Mungkin kami contohkan satu lagi untuk yang reform Bapak dan Ibu ya, sebelum kita ke unit ya. Ini Bapak dan Ibu tadi kita mencontohkan yang A ya, kemudian ini yang B, perubahan yang dibuat agen perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen. Ini yang dimaksud perubahan yang dibuat oleh agen perubahan yang konkret tadi ya, itu sudah dijalankan gitu ya, sudah dijalankan dan memberikan manfaat di paling tidak di unit organisasi di mana dia bekerja agen perubahan, atau inovasinya agen perubahan itu sudah diangkat ya di level instansi. Itu juga bisa ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu ya,
bisa misalnya jumlah perubahannya 10 gitu ya. Kemudian jumlah perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen. Jadi sudah jalan gitu ya, terintegrasi dengan sistem manajemen di instansi maupun di unit kerja ini bisa dituliskan di sini. Misalnya dari 10 itu yang sudah bisa yang sudah dijalankan gitu ya di instansinya ada misalnya berapa 6 seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah nanti tentu sekali lagi catatan bukti-buktinya bisa disampaikan di sebelah kanan ini ya. Berikutnya kami akan mencontohkan Bapak dan Ibu ya untuk yang di unit kerja ya. Jadi untuk yang di unit eselon 1 ini Bapak dan Ibu memang ada pertanyaan-pertanyaan ya atau kriteria ya yang di instansi itu menjadi kriteria yang harus dipenuhi, tetapi untuk yang di unit kerja ini tidak ya. Contohnya misalnya tadi terkait organisasi ya. Jadi ini terkait organisasi di sini yang tadi ya ada 2 level, ada 3 level gitu ya. Kemudian ada sampai masih level 5 itu tidak menjadi kriteria yang harus dipenuhi di level unit eselon 1 ya. Di unit eselon 1 ini kriteria yang harus dipenuhi itu evaluasi kelembagaan ya sesuai dengan Permenpan 20 ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini masih sama ya dengan tahun kemarin ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi memang nanti ada beberapa dan bahkan banyak ya kriteria yang untuk di level unit itu tidak menjadi kriteria yang harus dipenuhi karena disesuaikan dengan peran dari unit kerja. Nah, kemudian untuk kriteria reform Bapak dan Ibu ya, ini sebetulnya sebagian sama ya dengan yang ada di level instansi, hanya Bapak dan Ibu pada saat melakukan penilaian untuk di level unit ya, ini melihat kondisi di unit yang bersangkutan ya. Kalau tadi kita kan menilai dengan melihat kondisi keseluruhan ya. Jadi agen perubahan seluruhnya yang ada di instansi. Ya, jadi sampai ke unit kerja itu dihitung. Nah, kalau yang di unit ya ini tentu ya unit tingkat eselon 1 yang bersangkutan yang dilihat kondisinya. Yang kemungkinan antara unit eselon 1 satunya dengan yang satunya itu berbeda ya. Jadi ini contohnya terkait agen perubahan tadi ya. Jumlah agen perubahan ini tentu adalah jumlah agen perubahan yang ada di unit eselon 1 itu ya. Jadi misalnya ini di unit sestama misalnya ya. Ini katakanlah ada berapa agen perubahan di unit sestama itu ada ya 4 ya gitu ya. Yang konkret yang dimaksud perubahan yang dibuat yang tadi itu yang bisa dibuktikan kondisi sebelumnya dan kondisi setelahnya. Tadi kami contohkan panjang lebar ya, bisa dikaitkan dengan efisiensi, efektivitas, kemudian kecepatan, gitu ya. Dan ini misalnya tadi jumlah agennya 4, kemudian 4-4-nya karena ya sudah punya inovasi perubahan yang konkret ini misalnya. Kemudian yang di sini di bawahnya juga sama ini Bapak dan Ibu ya pertanyaannya ya jumlah perubahan yang dibuat misalnya 4 ya. Kemudian jumlah perubahan yang telah dipakai ya telah dijalankan di unit organisasinya ya. Atau mungkin sudah bahkan sudah diangkat di level instansi ya. Misalnya dari 4 2 ya.
Berikutnya Bapak dan Ibu, mungkin akan contohkan lagi yang di pusat ini ya. Yang di pusat, ini terkait tadi kalau yang C berkreasi ini mudah Bapak dan Ibu ya. Kami harapkan Bapak dan Ibu tidak mengalami kesulitan. Nah ini untuk komitmen pimpinan Bapak dan Ibu. Ini di sini pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya. Ya. Di sini target capaian reformasi birokrasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian besar di atas 80% sudah dicapai. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu penekanannya adalah jelas ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jelas itu kami harapkan ada ukuran keberhasilannya ya. Jadi dokumen perencanaan reformasi birokrasi ini tidak hanya berupa kesibukan aja ya, tetapi berisi hasil-hasil perubahan ya yang akan diwujudkan, hasil perubahan yang konkret tadi ya, hasil perubahan yang konkret ya yang tadi di depan sudah kami contohkan ya, beserta ukuran keberhasilannya. Ya ukuran keberhasilannya tadi itu ya konkret ya, yang tadinya katakanlah mekanisme kalau di area tata laksana ya, jadi mekanisme atau prosedur ya, prosedur penerapan atau manajemen ya, manajemen tata laksanaan katakanlah yang tadi atau meningkat ya, jadi meningkat ukuran keberhasilannya gimana nih kalau untuk yang di level instansi ini ya, meningkatnya efektivitas ya, manajemen penata laksanaan gitu ya. Jadi ukurannya prosentase prosedur kerja misalnya, prosentase prosedur kerja yang prosentase prosedur kerja yang lebih cepat ya. Tadi contohnya kan 1 hari menjadi 3 hari menjadi 1 hari gitu ya. Jadi ukuran keberhasilannya Bapak dan Ibu mohon di dokumen perencanaan ini dijelaskan ya, sehingga nanti pada saat diukur ya prosedur kerja katakanlah targetnya ya yang mengalami percepatan katakanlah targetnya dari 10 yang akan kemudian nanti tentu kan akan ada program dan kegiatannya karena diidentifikasi ada 10 yang perlu dilakukan perbaikan terkait prosedur kerja ya yang akan dilakukan inovasi, kemudian nanti targetnya katakanlah tidak 10 gitu ya, tetapi untuk tahun ini hanya katakanlah 75% atau 70% gitu ya yang akan dilakukan tadi percepatan ya. Nah untuk yang berikutnya katakanlah yang 30% ini di tahun berikutnya misalnya seperti itu, sehingga nanti bisa diukur ya prosedur kerja dari target yang 70% itu dari 10 yang menjadi katakanlah masalah ya, menjadi masalah karena lambat ini dari 7 yang dilakukan perbaikan tahun ini berapa yang berhasil tadi ya dilakukan inovasi sehingga menjadi lebih cepat. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah ini juga untuk yang di level A juga tidak harus
100% ya, jadi 80% sudah dicapai ya. Kalau tadi targetnya katakanlah 70%, berarti 80% dari 70% itu yang dimaksudnya. Ini sudah tercapai. Ini Bapak dan Ibu bisa memilih kondisi yang level A. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan nanti di sesi tanya jawab. Mungkin kami bisa kita bisa berdiskusi lebih dalam ya terkait lembar kerja evaluasi atau terkait kriteria-kriteria terkait lembar kerja evaluasi sesuai Permenpan 26 tahun 2020. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian.